Oke, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih pada tema 8, Bumiku, di subtema kedua, Bumiku dan musimnya. Selasa 1 Maret tahun 2022. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tentang sebuah kewajiban dan tanggung jawab serta hak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kita juga akan mempelajari tentang sebuah rotasi atau revolusi. Nah, hari ini kita akan lebih mengenal tentang peristiwa pergerakan bulan. Kita akan mengenal tentang sebuah gerhana. Apa itu tentang gerhana? Kita akan pelajari lebih jelas. Silakan siapkan diri, kita akan mulai penjelasan. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Tentu menjaga kelestarian lingkungan itu menjadi sebuah kewajiban setiap orang. Nah, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tukang kebersihan, tetapi menjaga kelestarian lingkungan itu menjadi tugas bersama, baik itu dari anak-anak hingga orang dewasa. Tanggung jawab sendiri merupakan sebuah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi, ketika kalian mampu melakukan sebuah tindakan yang bisa menimbulkan perbuatan baik, contohnya misalkan menjaga lingkungan, itu berarti kalian sudah melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ingat bahwa sebuah tanggung jawab itu dilakukan tanpa adanya paksaan. Ya, jadi tanggung jawab itu tidak dilakukan tanpa paksaan. Lalu ada kewajiban. Kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentu kewajiban bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi anak-anak. Banyak tanggung jawab, banyak kewajiban yang sudah kita lakukan dengan baik. Baik itu di rumah, di sekolah, di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat. Ketika kita melaksanakan kewajiban, kita harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab tanpa adanya paksaan. Nah, tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan merupakan wujud kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Ketika kita mampu menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, berarti di situ kita sudah memiliki kesadaran akan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Tentu ada banyak hal lain tanggung jawab yang bisa kalian lakukan. Misalkan di sekolah, tanggung jawab menyelesaikan tugas, tanggung jawab mengerjakan ulangan, ya, tanggung jawab merawat buku yang diberikan sekolah. Nah, di situ berarti ada kesadaranmu sebagai warga sekolah, sebagai pelajar. Di rumah, kamu punya tanggung jawab, kesadaran dalam menjaga kebersihan rumah. Berarti di situ kamu sudah memiliki kesadaran akan kewajiban sebagai anggota keluarga, anggota rumah. Setiap manusia maupun warga negara memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi dan kedudukannya. Tentu kalian sebagai pelajar, tanggung jawabnya berbeda dengan orang tuamu sebagai ayah dan ibu. Begitu pula, ayah dan ibumu pasti memiliki tanggung jawab berbeda dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Upaya menjaga kelestarian lingkungan dapat membuat kita merasa nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kenapa demikian? Tentunya ketika kita mampu menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, kita menjadi nyaman tinggal di situ.
Selain itu, lingkungan juga akan menjadi lebih indah, bersih, dan sehat. Selain itu, kita dapat terhindar dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Karena apa? Salah satu penyebab banjir adalah lingkungan yang kotor, penuh dengan sampah. Ya. Jadi ketika kita mampu membersihkan, menjaga kelestarian lingkungan, bukan hanya diri kita yang diuntungkan, tetapi semua masyarakat akan diuntungkan. Asalkan kita mampu melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Warga bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dengan bekerja bakti secara gotong royong. Nah, tentunya kita hidup bermasyarakat. Ketika kita menyelesaikan, menjaga lingkungan kita sendiri-sendiri, tentu untuk membersihkan seluruh daerah di Indonesia, tentu tidak akan selesai. Nah, karena itu ada juga dibuat sebuah dinas kebersihan, menjaga kebersihan. Selain itu, bukan menjadi salah satu tugas utama atau tugas yang harus diselesaikan hanya seorang untuk kebersihan, tetapi menjaga lingkungan itu menjadi tugas bersama. Bagaimana kita kadang melakukan gotong royong, ya, membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Contoh sederhana di dalam rumah, kita gotong royong membersihkan rumah. Setelah itu kita keluar, kita membersihkan lingkungan masyarakat bersama anggota masyarakat yang lain. Entah itu membersihkan lingkungan perumahan, lingkungan tempat ibadah. Jadi ketika kita mampu bekerja sama, kita bergotong royong, tentu kelestarian lingkungan akan bisa dinikmati secara bersama. Nah, hak dan kewajiban warga negara untuk hidup yang layak. Tentu setiap orang ingin hidupnya layak. Setiap warga negara di Indonesia berhak untuk hidup layak. Karena hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap orang punya hak, tetapi hak itu tentu akan didapatkan ketika kita mampu melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Misalkan kita sudah diberikan pekerjaan, kita bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi ketika kita tidak mampu melaksanakan kewajiban kita pada pekerjaan kita, tentu kita tidak akan memperoleh hak secara maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang ini, kita diajak juga untuk melakukan kewajiban secara maksimal. Sehingga kita juga mampu mendapatkan hak kita secara maksimal, yang nantinya akan membuat hidup kita semakin layak. Isi pasal tersebut juga bermakna bahwa setiap warga negara yang ingin hidup secara layak wajib berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Sedangkan warga negara berkewajiban untuk berusaha dengan bekerja sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, seperti orang tua kita bekerja, tentu ingin mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membuat kehidupan semakin layak. Nah, di situ setiap orang dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik juga. Jadi, tidak boleh kita hanya mengandalkan hak kita, tetapi kita tidak mau melaksanakan kewajiban kita. Jadi, kedua hal itu harus dilaksanakan dengan baik. Kewajiban harus dilaksanakan dengan baik, yang nantinya bisa memberikan hak kita secara baik juga. Perwujudan dan sikap tanggung jawab dapat kita lihat di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seorang kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarganya atau seorang pemuda yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bentuk sikap tanggung jawab. Nah, tentu di rumah kalian ada ayah, ada ibu yang bekerja. Mengapa mereka bekerja? Karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya, terutama sebagai kepala keluarga. Ada ayah bekerja untuk memperoleh uang, untuk memenuhi kebutuhan untuk istrinya,
kebutuhan untuk anak-anaknya. Jadi itulah contoh tanggung jawab dalam keluarga. Nah, jadi sebagai anak, kita tidak boleh juga, wah, santai kan ada ayah yang mencari uang. Aku mau berpoya-poya beli makanan, beli tas. Tidak seperti itu. Jadi, kita gunakan kewajiban kita dengan baik. Kita diberikan uang, bagaimana kita menggunakan uang itu dengan baik. Kita diberikan barang, bagaimana kewajiban kita menjaga barang itu dengan baik. Nah, itu perwujudan kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bertanggung jawab. Nah, peran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, kita sebagai warga negara itu memiliki peran untuk menjaga kelestarian. Kenapa demikian? Bahwa lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Bukan hanya kita. Ada hewan juga, ada tumbuhan. Nah, karena itu diperlukan peran warga negara untuk melestarikan lingkungan. Tidak mungkin kita membiarkan tanaman merawat diri sendiri. Ya? Tidak mungkin kita membiarkan hewan merawat diri sendiri, merawat lingkungan sendiri. Kitalah yang diberikan kemampuan lebih untuk menjaga lingkungan kita. Karena ketika lingkungan bersih, berarti bebas dari kotoran, seperti debu, sampah, bau, dan tidak sedap. Sampah yang tidak diolah akan menumpuk dan cenderung menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Misalnya bencana banjir. Peran dan kepedulian masyarakat untuk mengurangi sampah dan membantu mengurangi pencemaran sangat penting. Dilakukan agar lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Nah, dari hal sederhana ini, peran kita sebagai warga negara untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah pertama, sampah. Sampah menjadi hal yang sangat hampir setiap orang produksi, setiap orang hasilkan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Oleh karena itu, bagaimana kita belajar untuk tidak membuang sampah sembarangan? Bagaimana kita belajar untuk mengolah sampah? Itu hal sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita masing-masing untuk menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu tadi tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban kita terhadap kelestarian lingkungan. Jadi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana, mulai dari sampah. Kurangi penggunaan sampah dan belajar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita akan mengenal bumi. Bumi itu adalah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita, bagaimana kita beraktivitas. Nah, kita akan melihat pergantian musim. Tentu di bumi kita mengalami banyak pergantian musim. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, kita akan lihat bumi berputar mengelilingi matahari yang kita sebut dengan revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Kalau kita lihat, perputaran itu tidak bulat, melainkan lonjong. Nah, bumi itu mempunyai atau membutuhkan waktu untuk mengelilingi matahari adalah 365 seperempat hari atau 1 tahun, atau yang kita kenal adalah revolusi. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibatnya, kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat ada musim semi, musim gugur, musim kemarau, musim dingin, musim panas. Nah, itu karena apa? Karena kemiringan 23,5 derajat mempengaruhi bahwa terkadang matahari menyinari belahan bumi utara lebih banyak dan terkadang juga menyinari belahan bumi bagian selatan lebih banyak. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, tetapi 4 musim ini tidak berlaku di Indonesia. Kita hanya mengalami 2 musim. Nah, kita akan lihat lebih jelasnya. Ini pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Kita lihat, kita mulai dari 21 Maret sampai 21 Juni. Nah,
Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, mungkin waktu bisa bergeser ya, tetapi ketika di tanggal-tanggal itu, kutub utara mulai mendekati matahari dan kutub selatan agak menjauh matahari. Akibatnya apa? Belahan bumi utara mengalami musim semi karena semakin mendekati dengan matahari, sedangkan kutub selatan semakin menjauhi matahari, yang mengakibatkan terjadinya musim gugur di belahan bumi selatan. Lalu di tanggal 21 Juni sampai 23 September, kutub utara condong ke arah matahari dan kutub selatan berada pada posisi terjauh dari matahari. Sehingga belahan bumi utara mengalami musim panas dan bumi selatan mengalami musim dingin. Sama halnya kita, kalau kita jauh dari matahari, gelap, tentu akan merasa dingin. Nah, itu dari tanggal 21 Juni sampai 23 September. Sekarang kita lihat tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember. Kutub utara berada pada posisi terjauh dari matahari dan kutub selatan pada posisi terdekat dengan matahari. Akibatnya apa? Belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan bumi selatan mengalami musim panas. Kita saja yang hanya terkena sinarnya saja, kita sudah merasakan panas, apalagi kutub selatan yang mendapat posisi terdekat dengan matahari, sehingga mengalami musim panas. Kita lihat di tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 21 Maret. Kutub utara agak menjauhi dari matahari, dan kutub selatan mulai mendekat dengan matahari, sehingga belahan bumi utara mengalami musim gugur, selatan mengalami musim semi. Nah, itu 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Ada semi, ada gugur, ada panas, ada dingin. Ketika dia semi, dia mulai mendekati. Dia mulai mendekati matahari, itu dia masuk ke musim semi. Ketika dia paling dekat dengan matahari, berarti dia masuk musim panas. Ya. Kalau dia agak menjauh dengan matahari, dia masuk ke musim gugur. Tetapi ketika dia di titik terjauh, dia masuk ke musim dingin karena kurang mendapat panas. Nah, itu pergantian musim. Nah, pergantian musim di Indonesia itu 2 kali. Mengapa? Karena negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa tidak terlalu mengalami kemiringan. Jadi akibatnya sepanjang tahun banyak sinar matahari yang menyinari bumi, cenderung stabil, termasuk Indonesia. Indonesia termasuk ke daerah di garis khatulistiwa. Arah dan kecepatan angin berperan terhadap pergantian musim di negara yang beriklim tropis. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Di Indonesia terjadi pada periode tertentu. Nah, kita lihat, musim kemarau itu terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Bertiup angin muson timur yang sifatnya kering, sehingga menyebabkan musim kemarau. Sedangkan ada yang kedua musim hujan, terjadi pada bulan September hingga Februari, di mana bertiup angin muson barat yang banyak membawa uap air, di mana uap air tersebut akhirnya menjadikan musim mendukung terjadinya musim hujan. Ya, ada muson timur dan muson barat. Muson timur yang sifatnya kering, angin muson barat yang membawa uap air. Makanya inilah mengapa Indonesia mengalami 2 musim. Indonesia tidak termasuk ke belahan bumi yang mendapat kemiringan penuh. Jadi masih banyak cahaya matahari yang menyinari belahan bumi di Indonesia. Akibatnya Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari. Nah, itu tentang bumi. Kadang pada malam hari kita melihat yang namanya bulan. Kita akan lihat gerakan bulan dan kenampakannya dari bumi. Kita tahu bahwa bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Nah, jadi perlu diingat kembali bahwa bulan itu mendapat pantulan cahaya dari matahari. Jadi tidak memproduksi cahaya sendiri. Kenampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Waktu untuk
bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus. Yang pertama ada gerakan berputar pada porosnya, atau kita kenal rotasi, lalu beredar mengelilingi bumi, atau kita kenal revolusi terhadap bumi. Lalu bersama bumi beredar mengelilingi matahari, revolusi terhadap matahari. Itu 3 gerakan yang dialami. Kita akan lihat lebih jelasnya di sini. Mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Berikut jenis gerakan bulan. Yang pertama adalah rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua adalah revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang ketiga adalah revolusi bulan mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Itu tadi pergerakan dari bulan. Ada 3 gerakan, ya. Nah, ini peredaran bulan mengelilingi bumi dan kenampakan bulan saat melakukan peredaran. Kita lihat hari pertama itu di sini. Fase bulan baru, kemudian berjalan terus hingga hari keempat, atau kita kenal dengan fase bulan sabit. Kemudian hari ke-8, fase bulan separuh. Separuhnya masih gelap dan separuhnya sudah bersinar. Lalu fase bulan cembung, hari ke-11. Bagian gelapnya mulai menghilang. Lalu hari ke-14, fase bulan purnama. Bulan tampak secara penuh menampilkan cahaya. Lalu hari ke-17, fase bulan cembung kembali, di mana mulai muncul bagian gelap. Kemudian hari ke-21, fase bulan separuh. Separuh gelap dan separuh cahaya. Kemudian masuk ke hari ke-25, fase bulan sabit. Kemudian kembali lagi nanti ke fase bulan baru. Ini peredaran bulan ketika mengelilingi bumi. Tentu hal ini tidaklah asing lagi. Kita sering melihat cahaya yang dipancarkan bulan, melihat bentuk bulan ketika di langit. Kita melihat, pasti ada yang melihat, ada yang penuh bercahaya, ada yang
tidak bercahaya, ada yang seperti bulan sabit, ada yang separuh, ada yang fase cembung. Nah, tentu kita sudah mengalami itu. Gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Jadi, kita juga pernah mendengar ada namanya gerhana bulan. Apa itu? Mari kita lihat. Bulan sebagai satelit alami juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya, sedangkan revolusi gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, setiap bulannya penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi, seperti dalam penjelasan tadi. Ini yang dinamakan dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Ya. Posisinya bagaimana itu akan mempengaruhi penampakan bulan. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Jadi, gerhana bulan itu terjadi karena adanya gerakan bulan. Gerakan bulan yaitu posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Itu dinamakan gerhana bulan. Yaitu posisi matahari, bumi, dan bulan berada satu garis. Nah, kita akan lihat tentang gerhana. Bulan yang terkena bayangan matahari, bayangan gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayangan yang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu ada umbra, bayangan yang paling gelap, ada penumbra, bayangan yang lebih terang. Gambarnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini skema gerhana bulan. Ini matahari, ini bumi, dan di sini bulan. Tadi ada dua, umbra dan penumbra. Nah, di sini kita lihat bayangan di sini lebih cerah dibandingkan di sini. Nah, inilah dinamakan dengan umbra. Saat bayangan tergelap, bayangan lebih cerah. Putaran ini adalah rotasi dari bulan. Nanti di sini mereka berputar untuk mengelilingi matahari. Ada umbra, bayangan gelap, ada penumbra, bayangan lebih terang. Nah, kita akan lihat macam-macam dari gerhana bulan. Berdasarkan letak bulan terhadap daerah bayangan bumi, gerhana bulan dibedakan menjadi 3. Ada gerhana bulan sebagian, lalu ada total, lalu ada penumbra. Kita lihat yang pertama. Gerhana bulan sebagian terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya masuk ke daerah penumbra. Penampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian lainnya terang. Nah, jadi perlu diingat lagi bahwa umbra tadi adalah bagian bayangan gelap, sedangkan penumbra adalah bagian terang. Jadi ketika sebagian otomatis dia satu ada cahaya, satu gelap. Lalu yang kedua, gerhana bulan total terjadi saat posisi bulan berada dalam daerah umbra bumi. Penampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat garis lingkaran bulan. Itu ketika bulan pada posisi umbra, tertutup oleh bumi. Jadi tidak ada bayangan, tidak ada cahaya yang banyak terdapat pada bulan. 3. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi. Penampakan bulan akan seperti bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Ingat ya, tidak sama dengan bulan purnama, hanya menyerupai tetapi lebih gelap dibandingkan bulan purnama. Nah, ini contohnya. Kita lihat di sini. Ini adalah proses bulan, orbit bulan. Ketika di sini, ya, ini mulai memasuki. Kenapa mulai memasuki peristiwa gerhana bulan? Ini adalah bayangan yang lebih terang, yang dinamakan penumbra. Di sini sebagian bulan sudah mulai masuk ke bagian penumbra. Otomatis dia mulai masuk ke peristiwa gerhana bulan. Nah, ketika ini di sini dia masuk ke gerhana bulan penumbra. Di sini dia mulai masuki gerhana bulan sebagian, karena sebagian terkena bagian umbra, lalu sebagian terkena penumbra. Nah, yang di sini inilah dinamakan dengan gerhana bulan total, di mana seluruh bagian bulan masuk pada bagian umbra bumi. Lalu di sini masuk lagi ke gerhana bulan sebagian, lalu gerhana bulan penumbra. Nah, ini tahapan terjadinya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Jadi, gerhana bulan itu mempengaruhi pasang dan surut air laut.
Hal tersebut disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar sehingga menarik air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir, atau biasanya kita kenal dengan banjir rob. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut rendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh ke dermaga. Nah, itu dampak atau efek dari gerhana bulan, karena adanya gravitasi yang bulan yang besar sehingga mengakibatkan ada pasang dan surut air laut. Nah, oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Itu adalah penjelasan singkat, semoga bisa ditangkap dengan baik mengenai tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, serta rotasi atau pergerakan bulan. Tentu perlu kita ingat lagi bahwa gerhana bulan ada 3, bulan sebagian, total, dan penumbra. Lalu juga ada 3 gerakan yang dialami oleh bulan. Ada gerakan berdasarkan rotasi bulan, lalu ada berdasarkan revolusi bumi, pergerakan bersama bumi untuk mengelilingi matahari atau dengan revolusi matahari. Jadi ada 3 gerakan itu. Nanti bisa kalian belajar lebih lanjut, kalian simak ulang videonya. Sekian untuk hari ini. Tuhan memberkati dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih.